Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Agam akan melaksanakan coaching supervisi akademik tugas demonstrasi kontekstual 2.3. Saya, Nanda Megawati, sebagai pengamat, guru SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara, dan Saya Elmi dari SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara. Saat ini akan berperan sebagai coach. dan Saya Weli Milasari, CGP dari SMA Negeri 1 Lubuk Basung dan berperan sebagai koci. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Elmi dan Bu Weri. Selamat siang Bu Nanda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bu, sebelum kita mulai praktik coaching supervisi akademik kita hari ini, sedikit saya mengingatkan terlebih dahulu kepada Ibu Elmi ya sebagai coach. Ya, benar. Jadi dalam praktek supervisi akademik ini kita akan mengacu kepada rubrik penilaian sesi demonstrasi ini ya, demonstrasi kontekstual ini. Yang pertama itu ada pra supervisi, observasi, dan pasca percakapan. Jadi Ibu Elmi sebagai coach harus memperhatikan di mana ada 3 kompetensi yang harus Ibu patuhi. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan jangan lupa menggunakan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sekarang silahkan dimulai praktek coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Nanda. Selamat sore Bu Elmi. Selamat sore juga Bu Weri. Terima kasih ya Bu Elmi sudah meluangkan waktunya di sore ini. Saya mau coaching sebentar nih dengan Bu Elmi. Oke, kira-kira ada yang bisa saya bantu ya Bu Weri ya? Ya ini nih Bu. Ngomong apa nih yang mau kita bahas hari ini Bu Weri? Saya mau cerita sedikit nih Bu Elmi. Sekarang kan saya sedang mempelajari tentang keterampilan sosial emosional. Nah, rencana saya mau menerapkan keterampilan sosial emosional ini di kelas yang saya ajar, Bu. Wah, menarik sekali Bu Eri ya. Apa nih yang mau dieksplor tentang keterampilan sosial emosional ini menurut Bu Eri ya? Nah, jadi begini Bu Elmi. Saya mau menerapkan strategi KSE pada pembelajaran informatika minggu depan. Berarti Bu Eri dan kita berdua nanti membahas KSE ini ya Bu Eri ya? Iya Bu Elmi. Sebenarnya Bu Elmi, tujuan saya ingin menerapkan KSE ini di kelas karena saya prihatin melihat sikap dan tingkah laku siswa yang sudah sangat tidak sesuai dengan norma kehidupan bermasyarakat. Mulia sekali niat Bu Eri. Nah, topik Bu Eri ini kira-kira bagaimana nih menurut Bu Eri cara menerapkan KSE ini di kelas dengan siswa yang beragam itu ya? Nah, jadi begini Bu Elmi, berdasarkan pengalaman saya belajar KSE sebelumnya, tahapan bisa saya lakukan dalam proses belajar mengajar di kelas. Sebagaimana kita ketahui, di dalam PBM itu terdiri dari tahapan pembuka, tahapan inti, dan tahapan penutup. Nah, dari ketiga tahapan PBM inilah saya akan menerapkannya KSE tersebut. Berarti Bu Eri sudah melaksanakan KSE ya sebelumnya. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Eri setelah mendapatkan keterampilan sosial emosional ini? Siswa saya sangat merasa senang pada awal pembelajaran Bu. Saya tidak langsung menjelaskan materi, tapi saya membawa suasana kelas menjadi lebih nyaman dan lebih menyenangkan. Misalkan saya menanyakan keadaan siswa tersebut pada saat itu, dan apabila siswa saya merasa bosan atau kelelahan, saya juga melakukan teknik stop pada mindfulness. Oke. Nah, keren sekali Bu Eri, dan saya sebagai kepala sekolah di sini sangat mengapresiasi tindakan Bu Eri dan teman-teman guru penggerak lainnya
yang sudah mulai menerapkan KSE ini. Nah, di luar bayangan saya juga sih sebenarnya, terutama Bu Weri yang sudah berkenan membagikan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang sudah didapat dalam program guru penggeraknya. Dan menurut Bu Weri ini dieksplor apa nih lebih lanjut tentang KSE ini yang mau kita eksplor lebih lanjut? Untuk pembelajaran sosial emosional ini, saya akan melakukan dengan teknik yang bervariasi dan menerapkan untuk ketiga tahapan pembelajaran, baik itu bagian pembuka, di bagian inti maupun di bagian penutup. Agar pembelajaran KSE ini lebih menyenangkan, maka saya juga mengintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga saya mampu memenuhi kebutuhan siswa yang beragam, Bu Elmi. Nah, dari modul ajar yang saya buat nanti, saya akan tuliskan langkah-langkah pembelajaran KSE yang terintegrasi langsung dengan modul pembelajaran berdiferensiasi. Begitu juga dengan format penilaian yang memenuhi kedua unsur tersebut. Semua itu sudah saya tuangkan dalam modul ajar saya minggu depan, Bu Elmi. Ini bagus sekali niat baik dan rencana yang sudah dilaksanakan dan yang mau akan dikembangkan ya Bu Weri. Jadi Bu Weri ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi langsung dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira nih hanya dalam PBM saja ya Bu Weri ya kalau dilaksanakan KSE berdiferensiasi ini? Oh tidak, Bu Elmi, saya juga akan menerapkan KSE ini tidak hanya pada PBM, tetapi juga pada saat ekstrakurikuler yang saya bina. Jadi menurut saya untuk menerapkan keterampilan sosial emosional ini dimulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan keputusan yang bertanggung jawab yang diterapkan oleh siswa selama kegiatan ekstrakurikuler berlangsung. Saya pikir tadi hanya bisa dilaksanakan di dalam PBM saja, ternyata bisa di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kira-kira apa nih yang akan Bu Weri lakukan setelah diskusi kita selesai hari ini? Kalau waktu saya tinggal seminggu lagi nih, Bu Elmi, karena dalam seminggu saya mengajar cuma 1 kali, jadi saya harus menyiapkan modul secepatnya. Saya juga akan menyiapkan format penilaian dan LKPD. Oke. Jadi kira-kira apa nih yang akan Bu Weri lakukan sehingga pembelajaran nantinya yang sudah Bu Weri rencanakan itu berlangsung dengan baik? Jadi kira-kira apa nih yang mau dilakukan? Jadi untuk persiapan pelaksanaan pengajaran, saya sudah buat modul ajar, LKPD, dan tinggal format penilaian saja lagi. Yang pasti akan saya selesaikan malam ini juga, Bu Elmi. RPP ya yang Bu Weri maksud? Benar sekali, Bu Elmi. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Weri agar modul ajar atau RPP-nya itu lebih baik lagi dari sebelumnya? Saya akan mendiskusikan ini dengan Bu Nova, karena beliau sudah mahir dalam melaksanakan KSE ini dan saya akan banyak belajar dari beliau, begitu Bu Elmi. Nah, kira-kira kapan nih akan dilaksanakan konsultasi dengan Bu Nova tadi? Pokoknya dalam waktu dekat ini, Bu Elmi, saya akan menyelesaikan semua administrasi, terus besok saya akan berdiskusi dengan Ibu Nova. Baik Bu, ini baik. Nah, karena sesi coaching kita rasanya sudah hampir selesai, nah mari kita review sebentar ya Bu Weri ya hasil diskusi kita hari ini. Nah, menurut Bu Weri apa yang bisa Bu Weri dapatkan setelah diskusi kita berlangsung dan sudah selesai nantinya? Oke, Bu Elmi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Elmi. Setelah diskusi ini saya merasa jalan saya lebih jelas lagi ke depannya, dan saya akan mempersiapkan bahan-bahan dalam melaksanakan KSE ini yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan tentunya saya sangat bersemangat dalam menjalankan kegiatan ini, Bu Elmi. Jadi saya sudah memiliki gambaran implementasi ke depan apa yang akan saya lakukan, Bu Elmi. Wah, selamat ya Bu Weri, sudah memiliki gambaran dan tujuan yang jelas, dan jangan lupa loh nanti hubungi saya kalau seandainya butuh support dan bantuan lainnya. Oke, siap Bu Elmi, terima kasih atas dukungannya. Oh ya, karena sesi coaching kita sudah berakhir dan ini saya juga ada janji dengan Bapak Wakil Kurikulum, selain ada pertemuan tentang pembelajaran untuk kita nantinya, saya juga akan menyampaikan nanti niat baik Bu Weri ini. Nah, kalau seandainya nanti Bu Weri butuh
fokus atau fasilitas lainnya. Itu saya akan bantu menyampaikan kepada beliau. Oke, terima kasih sebelumnya Bu Elmi. Oke, sama-sama Bu Eri. Oke, luar biasa sekali ya Bu Elmi dan Bu Eri. Sebelum saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya dari hasil coaching ini, saya ada sedikit pertanyaan untuk Bu Eri dan Bu Elmi. Untuk Bu Eri dulu ya, Bu Eri sebagai coaching, bagaimana perasaan Bu Eri setelah di coaching oleh Bu Elmi? Oke, terima kasih Bu Nanda. Setelah kami menyelesaikan kegiatan coaching ini, sebagai coaching saya sangat merasa lega karena sudah merasa terlihat jalan ke depan seperti apa yang akan saya ambil. Bu Elmi juga bisa memberikan ide-ide baru untuk saya, menggali-gali ide untuk saya agar saya bisa menyelesaikan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oke, alhamdulillah ya Bu Eri ya. Berarti permasalahan Bu Eri bisa terselesaikan ya dengan coaching hari ini ya. Bagus sekali. Untuk Bu Elmi sebagai coach ya, bagaimana perasaan Bu Elmi setelah meng-coaching Ibu Eri? Luar biasa sekali mungkin ya Bu Nanda, karena saya kebetulan di sini berperan sebagai kepala sekolah dengan guru yang luar biasa. Kebetulan beliau juga adalah calon guru penggerak angkatan 7. Jadi saya merasa dengan ide-ide baru yang disampaikan oleh Bu Eri untuk perbaikan dan penerapannya di kelas, itu saya luar biasa sekali mendengarnya bahwa Bu Eri mampu memposisikan diri sebagai coaching yang bisa memberikan pengalaman-pengalaman baru kepada saya sebagai kepala sekolah dalam peran ini. Jadi saya merasa sangat senang sekali, dan beliau juga mampu memberikan proses kemitraan kepada saya dalam pelaksanaan tadi. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi beliau, beliau mampu menjawabnya dengan sangat luar biasa. Dan pelaksanaan itu menurut saya sudah sesuai dengan yang kita rencanakan. Mantap sekali ya Bu Elmi ya. Bu Elmi mungkin merasa lebih baik ya, dimana bisa menyelesaikan masalah yang Dari Bu Eri, ya, betul. walaupun itu solusinya dari Bu Eri sendiri ya, itu munculnya dari Ibu Eri sendiri, tapi Ibu Elmi mampu menggali potensi itu. Oke. Sesuai dengan yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa praktek coaching ini memiliki rubrik penilaian. Jadi yang pertama tadi rubrik penilaiannya itu harus ada pra-supervisi, observasi, dan pasca percakapan. Setelah saya amati itu sudah ada ya, sudah terjalin dengan baik ya Bu, terjalin dengan baik antara coach dengan coachee. Dan poin berikutnya yang ada 3 kompetensi yang harus ada di dalam coaching ini. Yang pertama itu kehadiran penuh, sudah ada dalam diri Bu Elmi tadi ya sebagai coach, sudah kehadiran penuh, sudah mendengarkan dengan aktif, dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya untuk Bu Eri. Jadi menurut saya itu sudah lebih baik, dan Bu Eri mampu memunculkan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Jadi dan setelah itu saya melihat di sini di mana alur ceritanya sudah terlihat. Tadi kegiatan praktik coachingnya ada tujuan di sana, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi menurut saya coaching hari ini sangat luar biasa. Terima kasih Anda. Oke. Terima kasih Ibu Elmi dan Ibu Eri atas coaching supervisi akademiknya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.